Nah saudara, Roma 9 ayat 30 sampai dengan 32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan dan seterusnya. Sementara dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sepertinya Roma 9 ayat 30 sampai dengan 32 tadi dengan Yakobus 2 ayat 17 itu bertentangan. Mengapa? Sebab bangsa-bangsa lain dalam Roma 9 ayat 30 mereka mengejar kebenaran dan meresponi, maka timbul iman dalam diri mereka. Ini tepat dengan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Sementara bangsa Israel mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tetapi mereka tidak menanggapinya. Mereka tidak taat, bahkan mereka membantah. Karena mereka mengejar karena perbuatan, bukan mengejar karena iman. Akibatnya mereka mendirikan kebenaran sendiri, sehingga mereka menjadi tidak taat akan kebenaran yang dari Allah, seperti yang dinyatakan dalam Roma 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dan karena mereka tidak takluk, membuat mereka mengabaikan kasih Allah atas mereka, seperti yang tercantum dalam Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 1 Paulus menyatakan, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya orang Israel diselamatkan. Mengapa? Karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Bahkan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Untuk itu saudara, adakah di antara saya dan saudara, kita semua yang hadir ini, adakah di antara kita yang mau seperti Paulus, yang berdoa untuk orang yang mengaku bekerja giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar untuk takluk kepada Tuhan Allah? Penting sekali untuk kita mendoakan, karena hal yang menghambat orang untuk tidak mengenal kebenaran tentang Allah adalah satu, banyak orang mengejar kebenaran Allah karena perbuatan, bukan karena iman. Dua, banyak orang giat di ladang Tuhan, tetapi tidak mengerti tentang kebenaran Allah. Tiga, banyak orang berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Dan empat, banyak orang yang tidak menanggapi berita Injil, dan mereka tidak taat, dan bahkan mereka membantah kepada kebenaran Injil. Seharusnya orang percaya malu terhadap orang-orang yang menjadi percaya kepada kebenaran Allah hanya karena mereka mengejar kebenaran Allah tersebut dengan imannya. Yang berarti setiap orang yang dengan imannya telah menemukan kebenaran Allah, kepada orang tersebut Allah berkenan menampakkan dirinya, walaupun orang itu tidak mencarinya. Ini anugerah Tuhan. Adalah hal yang patut dibanggakan jika ada di antara kita yang berdosa tapi mengejar kebenaran Allah dengan imannya, lalu diselamatkan karena anugerahnya, seperti yang terdapat di dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, penyamun ini pasrah karena dosanya. Dia berpikir dia pasti binasa di neraka. Namun yang terjadi, Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Ini anugerah Tuhan. Jika hal ini terjadi pada dirimu dan diriku, maka jangan sombong. Sebab keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah cuma-cuma alias anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelaslah bahwa keselamatan dapat terjadi bagi bangsa lain hanya oleh iman mereka tanpa perbuatan. Artinya diterimanya hanya oleh anugerah Tuhan. Ayo berdoalah sekarang agar keselamatan terjadi untuk dirimu hanya oleh anugerah Tuhan. Haleluya.